Oke, jadi tujuan umumnya apa nih untuk mata kuliah strategi algoritma? Oke, jadi kalau dari kata algoritma itu kalian sudah pernah belajar belum sebelumnya? Di mana itu? Mungkin di ini ya, algoritma pemrograman ya, Alpro Di ya. Alpro, Pak, ya. Itu kalian belajar apa saja di sana? Ada yang masih ingat nggak? Oh ya, Bagas mungkin ya. Bagas atau siapa tadi? Aldi ya? Yang dipelajarin di Alpro, Pak, ya. Oh ya, Aldi. Oke. Ya, yang dipelajari apa di sana? Jadi di sana itu Yang apa sih? Diperkenalkan apa basic saja? C++ aja. Gimana? Basic C++ aja. Kayak deklarasi variabel, kayak fungsi gimana ya? Subprogram, Seprogram. pointer, variabel, terus Apalagi? loop, Ada percakapan. looping. Oke. Ya, Nah, jadi itu beberapa teknisnya. Kemudian ya. mungkin ada ini juga ya, sorting, searching gitu dipelajari juga ya. Ya, sorting Nah, itu ASD kalau nggak. ASD. Ada Pak Enggak. semester 2. Ada. Ada Alpro semester 2 itu, Pak. Oh, Alpro semester 2 ya, oke. Nah, jadi di sana kan diperkenalkan beberapa algoritma gitu ya. Nah, jadi kalian sudah tahu nih, ada algoritma ini, caranya seperti ini. Nah, jadi kalau di STIMA ini atau strategi algoritma, itu bagaimana kalian menyusun strategi untuk memecahkan masalah, kira-kira ingin menggunakan algoritma yang seperti apa. Jadi mungkin dari yang sudah kalian pelajari, kalian sudah kenal, apakah ini tepat atau tidak nih kalau diterapkan untuk persoalan yang seperti ini, untuk studi kasus yang ini. Gitu. Jadi lebih ke bagaimana kalian menyusun strategi terkait algoritma ini, apakah tepat atau tidak, seberapa efektif atau tidak, efisien atau tidak gitu ya, untuk diterapkan gitu. Nah, kemudian ini ada tujuan khususnya, yaitu ini ya. Jadi mahasiswa diharapkan mampu memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan suatu persoalan, lalu membuat program untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, ini bagian implementasinya seperti itu. Oke, ini prasyaratnya matematika diskrit dan ASD ya. Ini kalian sudah dapat ya semester kemarin ya. Oke. Dan ini penilaiannya, sebentar ini. Ya, jadi ada UTS, UAS, kuis, tugas besar, dan ada tugas kecil atau latihan gitu. Ya, mungkin nanti ini bisa menyesuaikan juga. Ya nanti mungkin apakah ada tugas besar 2 kali atau 1 kali saja nanti akan disesuaikan ya. Oke. Nah, ini aturan umumnya seperti biasa lah ya. Jadi ujian susulan ini untuk UTS dan UAS. Oke, nanti ini menyesuaikan saja. Ini masih yang tahun lalu ya sepertinya. Oke, dan ini beberapa referensi yang digunakan. Jadi kita akan menggunakan diktat perkuliahan dari Pak Rinaldi ya. Nah, ini kalian kalau mau akses langsung di sana silakan. Beliau itu selalu mengupdate setiap tahunnya ya. Jadi kalau ada tahun ajaran yang baru untuk mata kuliah yang beliau ajar itu diupdate ya materi perkuliahannya. Jadi silakan bisa di-download di sana. Oke, dan ini ada beberapa referensi yang pendukungnya. Nah, ini ada gambar apa ini? Gambar labirin ya. Nah, jadi ini salah satu problem juga yang kita butuh untuk memilih strategi apa gitu yang mau diterapkan untuk menemukan solusinya. Kira-kira solusinya apa kalau labirin ini? Permasalahannya apa sih labirin? Oh iya, ada yang bertanya. Jalan keluar, Pak. Oh iya. Oh, gimana? Mikrofonnya terlalu dekat. Oke. Ya, jadi oke, untuk mencari rute tercepat, oke. Yang jelas dia harus bisa ini ya, dari titik awal dia mulai masuk ke labirin sehingga dia bisa berhasil keluar gitu. Nah, itu yang pertama kan dia harus berhasil dulu dan ya, yang kedua baru mencari yang membutuhkan waktu paling singkat gitu ya. Oke, di sini tadi ada yang bertanya terkait implementasinya. Ini menggunakan bahasa apa? Nah, jadi kita menggunakan bahasa yang umum kalian gunakan saja. Jadi mungkin pakai bahasa C++ saja tidak masalah ya untuk
implementasinya. Oke. Kemudian, nah ini apakah strategi algoritma itu? Jadi dia merupakan pendekatan ya pendekatan umum untuk memecahkan persoalan secara algoritmis. Oke, yang dapat diterapkan pada bermacam-macam persoalan dari berbagai bidang komputasi. Ya, jadi di sini memang ini ya, jadi ada suatu permasalahan atau persoalan, kira-kira kita menyusun strateginya seperti apa gitu untuk bisa mendapatkan solusinya. Jadi ada persoalan, kita analisa dulu jenis solusinya apa yang bisa didapatkan dari sana gitu. Lalu kita menyusun kira-kira menggunakan algoritma yang mana sehingga bisa menyelesaikan persoalan tadi ya. Oke, terus ini nama lain dari strategi algoritma ya. Algoritma desain teknik. Oke. Ya, ini persoalan sebentar apa ini? Oke. Nah, jadi persoalan itu pertanyaan atau tugas yang kita cari jawabannya. Oke, ya ini secara umum ya. Jadi di sini salah satu contohnya adalah persoalan tentang sorting atau pengurutan. Nah, jadi misalkan kita punya array. Oke, sebentar. Ini Oke, tadi ada yang bertanya, bebas ini maksudnya menggunakan bahasa pemrogramannya bebas gitu ya? Ya, nggak masalah. Iya, Pak, benar, Pak. Yang kalian kuasai saja lah gitu ya. Yang jelas spesifikasi tugasnya tetap terpenuhi ya. Oke. Oke, kita lanjut. Jadi di sini yang pertama adalah persoalan tentang pengurutan. Nah, jadi pengurutan awalnya kita punya suatu list ya, atau suatu daftar dinotasikan S. Nah, di sini ada n buah integer gitu. Nah, tugas kita adalah mengurutkan dari yang paling kecil nilainya sampai yang paling besar gitu. Nah, ini kira-kira pakai algoritma apa nih biasanya kalian? Kalau untuk pengurutan. Bubble sort ya, yang paling paling sering ini ya digunakan gitu ya. Oke, terus apa lagi selain bubble sort? Apa lagi? Quicksort, Pak. Quicksort. Terus apa lagi? Selection sort ada? Ya, ada banyak ya. Ada banyak. Nah, ini ada yang nulis di sini juga. Merge sort ada, oke. Ya, jadi beberapa algoritma itu sebenarnya tujuannya sama ya. Bagaimana bisa menghasilkan suatu list yang terurut dari yang paling kecil ke paling besar. Nah, cuman yang jadi bedanya adalah tahapan yang dilaluinya itu jumlahnya berbeda-beda ya. Mungkin ada yang membutuhkan tahapan lebih banyak dibandingkan yang satunya gitu. Nah, itu yang nanti kita akan kaitkan dengan kompleksitasnya gitu ya, yang sudah kalian pelajari di matematika diskrit. Iya, kawannya. Nah, oke. Terus selanjutnya selain dari pengurutan ya atau sorting, ada juga searching ya atau pencarian. Nah, jadi bagaimana kita bisa mencari suatu objek ya, tidak harus bilangan ya sebenarnya ya. Suatu objek yang ada di suatu array lah gitu ya. Misalkan arraynya S yang isinya ada n buah objek gitu. Nah, jadi biasanya kalau searching gimana? Dilakukan secara apa? Sekuensial mungkin ya, dari dari indeks yang terkecil kita lihat nih, kita cocokkan apakah sama dengan objek yang mau kita cari gitu. Apakah sama dengan nilai bilangan X ini gitu. Nah, kalau iya berarti kita sudah bisa mengatakan dia ditemukan. Nah, kalau sudah ketemu berarti kan stop ya, kita nggak perlu membandingkan lagi sampai di akhir array-nya tadi gitu. Nah, ini permasalahan searching seperti itu. Oke, nah ini yang pengurutan tadi. Instansiasi persoalan ini maksudnya objek persoalannya gitu ya. Jadi parameter nilai yang diasosiasikan dalam persoalan. Oke. Nah, jadi di sini ada array yang berapa nih panjangnya? 7 ya, 7 panjangnya. Terus ini belum terurut. Nah, lalu kita bagaimana cara mendapatkan array yang terurut dari sini? Jadi kita lakukan sorting dan ini yang didapatkan hasil solusinya seperti ini.
Oke, itu tadi terkait sorting dan searching ya. Nah, ini mungkin yang dulu belum ada ya kalau di Alpro. Mungkin ini pernah dibahas nggak di Matdis, matematika diskrit? Pernah ya? Masih ingat nggak? Pernah, Pak. Pernah ya? Apa? Traveling salesperson problem. Nah, jadi ini beberapa contoh apa ini? Persoalan klasik sih ya. Ini sering dijadikan contoh awal ya untuk di strategi algoritma. Jadi misalnya kita punya n buah kota, terus diketahui jarak antar dua kota ya satu sama lainnya. Nah, terus seseorang salespersonnya ini, nah dia tuh ingin melakukan perjalanan gitu dari kota awal, lalu mengelilingi semua kota yang ada gitu. Jadi dia tugasnya mungkin ingin mengirimkan suatu apa ini ya, suatu barang gitu ya ke semua kota gitu. Nah, tapi dia harus kembali lagi ke kota asalnya. Nah, permasalahan kita nanti mencari rute yang terpendek. Jadi rute terpendek, tapi setiap kotanya harus pernah dijumpai satu kali saja tapi ya di sini ya, dan harus kembalinya ke kota asalnya. Nah, jadi ini problem terkait salesperson TSP ya, traveling salesperson problem. Oke, nah ini untuk contoh yang sebelah kiri ini sepertinya bukan TSP ya, karena dia mulainya dari 3 tapi berakhirnya di 4 ya, jadi ini bukan. Nah, contoh yang sebelah kanan ini yang termasuk ini salesperson problem TSP karena dia kembalinya di satu tempat yang sama ya di awal ya. Karena ini kalau dilihat ini seperti apa ini? Graf lingkaran ya sebenarnya ya. Jadi dia satu circle gitu. Sirkuit, Pak. Oh ya, sirkuit ya. Oke. Tapi ini graf lingkaran bukan ini? Menurut kalian ini graf lingkaran bukan yang sebelah kanan Iya, ini? Pak. Iya ya. Ya, meskipun bentuknya bukan lingkaran ya. Tapi ini termasuknya graf lingkaran. Oke. Dan kira-kira traveling salesperson problem ini harus berbentuk sirkuit juga nggak? Harus selalu sirkuit nggak kira-kira? Nah, menurut kalian gimana? Kan yang penting kan dia dari awal berangkat, terus menuju ke semua kota yang ada, tapi semua kotanya harus dikunjungi satu kali saja gitu. Kira-kira bentuknya sirkuit tidak itu? Enggak harus sih, Pak. Nah, kalau Ya, nggak harus itu contohnya gimana yang bukan sirkuit? Ada nggak contohnya? Harus, Pak. Harus ya? Harus, Pak. Iya, Kalau harus ya. misalnya enggak ini, enggak ketemu dia yang belakang. Karena kalau nggak sirkuit, misalkan ada yang pendant vertex-nya gitu ya. Jadi kan itu dia nggak bisa mundur lagi gitu ya. Nggak bisa ke tempat yang lain. Jadi memang harus sirkuit ya, satu sirkuit ya. Oke. Itu untuk yang TSP ini. Oke, nah selanjutnya ini. Oke, ya. Selanjutnya ini terkait integer knapsack problem. Nah, ini permasalahannya ini biasanya contoh yang sering dipakai itu ini seorang pencuri yang masuk ke rumah orang gitu ya. Terus dia mau mengambil barang-barang yang ada di situ. Tapi ini contohnya kurang bagus ya memang ya. Jadi dia tuh memiliki tas yang dijadikan tempat gitu ya, wadah untuk menampung barang-barang yang ada di situ. Tapi ini dia ada kapasitasnya maksimal sekian. Nah, ini contohnya 15 kg. Jadi di tas ransel ini. Kemudian barang-barangnya itu ini ada 5 ya. Nah, tapi kan dia tidak mungkin memasukkan semuanya. Dan setiap barang ini memiliki profit gitu ya. Jadi kalau dia ngambil yang ini dia akan mendapatkan keuntungan ini $4 gitu. Nah, berarti kan dia harus berpikir tuh, dia mau masukkan yang mana kira-kira. Kalau masukkan yang ini nanti dia membutuhkan space yang besar. Tapi kalau dia memasukkan yang kecil ini, ya meskipun space-nya hanya kecil saja, ukurannya kecil, tapi profitnya kecil juga gitu. Nah, jadi ada yang dipertimbangkan di sini. Gitu ya. Nanti kita akan membahas ini di materi terkait
knapsack problem ya. Oke, dan di sini problemnya rumusan masalahnya apa nih? Bagaimana memilih objek yang dimasukkan ke dalam knapsack ya. Sedemikian sehingga tidak melebihi kapasitas. Jadi itu salah satu batasannya, tapi bisa memberikan keuntungan yang maksimal ya. Jadi ini objektifnya, tujuannya adalah memaksimalkan profitnya, dan ini menjadi batasan yang beratnya ya, bobotnya ini. Oke. Nah, kemudian contoh yang berikutnya yaitu persoalan penugasan atau assignment problem. Jadi misalkan kita punya N orang nih, dan N buah pekerjaan atau job gitu ya. Nah, lalu kita akan memasangkan satu orang dengan satu buah pekerjaan. Jadi kira-kira si orang yang ini dia mau ditugaskan mengerjakan tugas yang mana gitu ya. Jadi setiap satu orang akan mendapatkan satu tugas. Nah, itu kan kombinasinya bukan kombinasi ya, permutasi gitu ya. Ya, sebentar. Kombinasi atau permutasi kira-kira kalau seperti ini? Menurut kalian ini kombinasi atau permutasi nih? Menurut saya permutasi, Pak. Kombinasi, Pak. Kombinasi, Pak. Kombinasi atau permutasi? Kombinasi, Pak. Nah, jadi kita permutasi. Ayo. Jadi kalau orang satu mengerjakan ini apa nih? Tugas satu, orang dua mengerjakan tugas dua, dengan orang satu mengerjakan tugas dua, orang dua mengerjakan tugas satu, kan dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi sebenarnya ini masuknya di permutasi ya sebenarnya. Kita tetapkan dulu kira-kira yang menjadi posisinya itu yang mana. Jadi misalkan seperti ini, kalian menyusun suatu bilangan ada 4 digit gitu ya. Nah, bilangan itu dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kan kalau kalian menyusun ada berapa banyaknya itu kan 4 faktorial gitu ya. Nah, berarti kan menggunakan permutasi. Nah, jadi tempat digit-digitnya itu diasumsikan sebagai ini, orang yang akan mengerjakan ini. Nah, terus digit-digit yang mau ditempatkan di situ itu adalah tugasnya gitu ya. Oke. Nah, jadi kenapa ini bisa jadi permasalahan juga di ini ya, di sini gitu. Ini strategi apa yang biasanya digunakan? Jadi di sini ada permasalahannya. Setiap orang ini kan akan di-assign dengan sebuah pekerjaan. Oke. Kemudian penugasan orang ke I dengan pekerjaan ke J itu ternyata membutuhkan biaya gitu. Nah, jadi orang yang ini kalau mengerjakan tugas satu itu memiliki biaya tertentu. Terus kalau misalkan dia mengerjakan tugas dua, dia membutuhkan biaya tertentu gitu ya. Jadi berbeda-beda. Nah, jadi tugasnya adalah kita meng-assign semua ini tadi itu sehingga memiliki biaya yang seminimal mungkin. Nah, jadi kalau kaitannya dengan biaya biasanya yang minimal gitu ya, yang kita inginkan. Nah, gitu. Nah, ini ada contohnya seperti ini. Nah, jadi contoh instansiasi persoalan. Ini maksudnya ya permodelannya lah gitu ya. Jadi ini ada jobnya 1, 2, 3, 4. Ini orangnya A, B, C, D. Nah, jadi kalau orang A mengerjakan job 1, ternyata dia membutuhkan biaya sekian. Oke, mungkin ya biayanya besar karena dia membutuhkan apa ya, alat-alat gitu atau yang lainnya. Oke, ini ada yang bertanya tadi apa? Oh, oke. Nah, jadi ini dibentuk dalam matriks ya, seperti ini ya. Dan ini tidak harus persegi sih ya. Harus persegi nggak kira-kira? Nah, ini pertanyaannya. Kira-kira harus persegi nggak matriksnya? Sepertinya tidak, Pak. Tidak. Kenapa tidak? Tidak harus. Karena pekerjaan ya apa orangnya itu kalau menurut saya kan orangnya boleh banyak ya. Dia harus ya pekerjaannya kalau gitu iya deh, Pak. Soalnya kan Iya, orang sama kenapa? pekerjaannya berbanding lurus. Berbanding sama gitu ya maksudnya. Sama, Pak. Jadi di sini di contoh yang ini ya, kebetulan memang setiap satu orang itu selalu dipasangkan dengan satu pekerjaan. Dan di sini tersedianya memang pekerjaannya sebanyak orangnya itu gitu ya. Jadi tidak ada pekerjaan yang
tidak dikerjakan gitu. Jadi di sini sama jumlah orangnya dengan jumlah pekerjaannya. Sehingga haruslah di sini persegi gitu. Tapi mungkin saja nanti akan ada job yang lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan ini jumlah orangnya. Jadi di sini nanti permasalahannya gini. Yang penting jobnya itu terselesaikan, entah ada orang yang mengerjakan lebih dari satu pekerjaan gitu ya. Dan setiap orang minimal harus mengerjakan satu pekerjaan. Nah, jadi problemnya jadi seperti itu. Oke. Nah, ini selanjutnya permasalahan N ratu atau apa ini? Ratu di permainan catur ya. Nah, jadi diberikan sebuah papan catur. Ukurannya N kali N ya. Jadi sebenarnya tidak harus 8 kali 8. Nah, di sini bagaimana kalian bisa menempatkan N buah ratu itu pada petak-petak papan catur. Posisinya bebas ya, bisa di kotak yang hitam atau yang putih. Nah, tapi sedemikian sehingga tidak boleh ada yang saling menyerang ya, satu sama lain. Nah, kalau di sini dikatakan tidak boleh ada yang terletak di satu baris, satu kolom, atau satu diagonal. Nah, karena kalau ratu jalannya gimana? Jalannya gimana ratu? Bebas, Ratu itu Baris sembarangan, vertikal, horizontal, Nah. diagonal. Nah, itu ya. Jadi bisa vertikal, bisa horizontal, bisa diagonal. Oke. Kalau ini yang huruf L itu bisa nggak ratu? L itu Enggak, Pak. kuda. Oh, bisa Kuda itu. Pak. oke. Kalau ratunya naik kuda gimana jalannya? Oke, jadi nggak bisa ya. Oke. Ya, jadi dia memang jalannya itu ya. Apa? Cuma diagonal, terus mendatar, entah itu ya vertikal atau horizontal gitu ya. Nah, jadi gimana caranya bisa tidak saling menyerang di sini? Nah, jadi salah satu solusinya itu yang ini tadi, yang ada di gambar ini. Nah, ini kalau kalian lihat, ada nggak dua ratu yang saling menyerang? Tidak ada ya. Nah, jadi ini salah satu solusinya. Dan solusinya itu tidak harus tunggal ya, tidak harus satu ini saja, bisa ada banyak gitu. Nah, ini salah satu yang nanti bisa kita selesaikan juga dengan strategi algoritma ini ya. Kira-kira kita mau pakai algoritma apa nih? Gitu. Oke. Ya, ini yang selanjutnya yaitu untuk mencari pasangan titik terdekat gitu ya. Jadi kita punya titik-titik yang tersebar di, misalkan ini di suatu koordinat kartesius gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalian menemukan dua buah titik yang paling dekat gitu? Kira-kira gimana kalian strateginya? Ya, Mencari gimana? jarak terdekat, Pak. Mencari jarak terdekat. Jarak kan kita belum tahu jaraknya. Kita cuma tahu ada titik-titik yang tersebar seperti ini gitu. Mencari apa-apa. Bandingin jaraknya satu. Pak. Satu-satu ya. Berarti kita perlu membandingkan Vektor gitu nggak sih, Pak? vektor. Jadi Gimana? kan distance setiap titik itu dibandingin gitu, Pak. Maksudnya kan itu Betul. dianggapnya sebagai vektor gitu kan, Pak. Berarti yang perlu kita cari adalah panjang dari vektor itu gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, jadi itu jarak dua titik dan kita perlu ini membandingkan semuanya ya. Setiap pasangannya gitu. Kalau misalkan di sini ada n buah titik nih. Nah, kira-kira kita butuh berapa kali membandingkannya? N kuadrat, Pak. N kuadrat. Yakin N kuadrat? N pangkat N bukan? N pangkat N kurang 1, Pak. N Kurang satu, Pak. Ayo, gimana? Bentar. N kuadrat, Pak. N kali N kurang 1, Pak. N kali N kurang 1. Jadi misalkan nih, kita punya titiknya sudah kita kasih nama ya. A, B, C, D, E, F, G, sampai seterusnya. Berarti kalau titik A sama titik B,
dengan titik B sama titik A itu kita perlu hitung 2 kali nggak atau 1 kali saja? Satu kali aja, Pak. 1 kali saja ya. Iya. Kira-kira kalau tadi N dikali N-1 itu terhitungnya yang 2 kali apa 1 kali? 2 kali ya. 2 kali ya jadinya ya. Berarti kalau supaya 1 kali saja, jadi tidak ada double perhitungan gitu ya, itu diapakan? Berarti kan tadi N kali N-1 tuh, diapakan? Oh, apa tuh? Faktorial dari N, Pak. Faktorial. N faktorial. Bukannya. Iya. Jadi gini aja, sebenarnya kalau kita ingin menghitung ini ya, jarak gitu ya, kan kita membutuhkan 2 titik. Nah, jadi kita harus melibatkan 2 titik yang mau kita proses gitu kan. Dari N titik yang ada, lalu kita butuh mengambil 2. Ya berarti kita ingat aja permasalahan kombinasi. Jadi dari kombinasi yang tersedianya N diambilnya 2. Nah, jadi kombinasi N2. Itu kalau kita hitung sama dengan berapa? Coba. CN2 itu berapa? Ayo coba ada yang ini enggak? Kombinasi 2 dari banyaknya titik. Misalkan titiknya N gitu ya. Berapa? Kalau CN2? N kuadrat kurang N. Nah, itu betul ya. N kuadrat kurang N per 2 gitu ya. Nah, jangan lupa per 2-nya. Iya, Nah, Pak. Iya, per 2, Pak. Jadi sebenarnya per 2 tadi itu yang membuat supaya tidak double perhitungan antara titik A, titik B sama titik B, titik A. Itu kan 2 hal yang sama gitu kalau kita ingin menghitung jaraknya. Makanya dia ada per 2-nya. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita ingin memproses 2 titik dari N yang tersedia, ya kita cara atau banyaknya cara memilihnya ya CN2 gitu. Oke, itu terkait mencari pasangan titiknya. Selanjutnya ini apa ini? Puzzle. Oh, ini ada puzzle apa? Slider ya yang digeser itu. Kalian pernah main ini nggak? Pernah, Pak. Nggak pernah kelar, Pak. Nggak pernah kelar. Oh, saya pernah waktu itu. Saya bongkar tapi nggak. Tapi sebenarnya ini ada yang tidak punya solusi ya sebenarnya. Soalnya kalau misalkan kita bentuknya bukan dari ini ya, bukan dari posisi awal lalu kita geser-geser, bisa saja dari awal bisa saja dia tidak memiliki solusi. Misalkan di sini 1 2 3 4 sampai 15, tapi dari awal tuh ada yang memang sengaja sudah kita tukar. Sehingga nanti tidak akan mungkin ada solusi yang ke situ gitu. Itu bisa saja. Nah, jadi kalau misalkan kita mengacaknya ini bukan berdasarkan perpindahan dari posisi awal, jadi memungkinkan saja tidak memiliki solusi. Oke, tapi di sini asumsinya ini ya dari pergeseran yang dari awal gitu ya. Nah, jadi kita punya posisi yang seperti ini, lalu kita melakukan apa namanya mendaftarkan semua kemungkinannya, bukan semua sih. Kira-kira kalau dari posisi ini yang sebelah kiri itu kemungkinan pergerakannya ada apa saja. Jadi bisa saja kita turunkan 9-nya ke bawah, kita geser 6-nya ini ke kiri, terus atau 15-nya ini kita naikkan ke atas gitu kan. Ada 3 kemungkinan. Nah, terus kalau misalkan udah seperti itu, selanjutnya gimana? Nah, itu kita buat lagi kemungkinannya. Sehingga nanti sampai di posisi air, kira-kira bisa nggak mendapatkan ini posisi yang diinginkan ya, seperti ini. Oke, ini terkait 15 puzzle. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian ini yang labirin tadi, jalan keluar dari labirin. Nah, kira-kira kalau seperti ini, kalian bisa nggak dapat solusinya ini lewat mana dia? Kelihatan nggak nih? Kan dia sedang berada di sini, dia mau ke sini. Bawah, Pak. Bawah, Pak. Lewat bawah. Bawah terus belok kiri, Lewat kanan, kiri, lurus. kanan gitu aja. Bawah kemana? Ke Bawah sini. gitu ya. Oh, Terus belok Nah, kiri, kanan, ke sini kiri, ya. lurus. Ya, ya. Oh ya, ini tinggal ke sini ya, jadi nggak perlu ke sini. iya, Pak. Ini berarti levelnya tidak sulit ya, nih mudah nih. Easy. Easy. Nah, jadi ini
nanti bisa juga ini kita kira-kira menggunakan metode apa. Jadi mendaftarkan kemungkinan di setiap stepnya ya. Jadi untuk pada saat di sini kan kemungkinannya lurus ke sini atau ke kanan gitu. Oke. Dan bisa saja solusinya lebih dari satu ya, tergantung bentuk ini labirinnya. Oke, nah yang selanjutnya ini pewarnaan graf. Nah ini di matematika diskrit, kalian pernah dapat ini ya di soal UAS ya kalau nggak salah. Oh ini katanya, oke. Nah ini gimana nih kira-kira untuk pewarnaan graf yang ini? Masih ingat gimana caranya? Kalau ada area yang seperti ini, itu kalian misalkan setiap wilayahnya itu dengan dinotasikan sebagai suatu titik gitu ya, atau suatu vertex. Jadi di sini suatu vertex, ini juga, ini, dan ini. Nah kemudian kalau kita kaitkan dengan graf, dua titik itu kan bisa terhubung. Kalau dia memang ada edge ya, atau sisi yang di sana, yang menghubungkan dua titik tadi. Nah jadi di sini dua wilayah atau dua area ini dikatakan terhubung kalau dia bersebelahan. Nah jadi seperti ini. Yang warna hijau dengan yang merah ini kan bersebelahan nih. Nah, jadi yang vertex yang hijau dengan yang merah ini kita beri sisi gitu. Sehingga kita bisa ubah ini area graf ini, bukan graf ya. Gambar ini gitu ya, menjadi graf yang sebelah kanan. Nah, kira-kira kalau menentukan banyaknya warna yang harus dipakai itu gimana kalian? Ada yang masih ingat nggak? Kalau area yang seperti ini. Ini kebetulan sudah diwarnai ya, warnanya merah, kuning, hijau, biru gitu. Tapi kalau misalkan belum ada warnanya, kira-kira kalian butuh berapa warna nih untuk mewarnai ini supaya yang bersebelahan itu tidak sama warnanya ya? Selalu 4, Pak. 4. Ini Pak, saya izin menjawab Pak. Iya, silakan. Yang pertama itu kan itu ada 4 titik, dilihat bersebelahan atau tidak, tersambung atau tidak. Nah, misalkan kita mulai dari yang paling bawah, yang paling bawah, dia misalkan yang paling bawah saat ini titik 1, yang di kuning itu titik 2, yang di merah titik 3, yang di hijau pojok kiri titik 4. Nah, terus dikasih tanda gitu Pak, misalkan yang dari bawah nih, misalkan ini 1, terus ke kiri, ke kiri atas. Nah, itu kan dia masih berseberangan kan, satu titik dengan titik lainnya. Berarti dia nggak boleh, misalkan yang di titik 1 tadi kita kasih merah lah, misalkan merah. Berarti yang di titik sebelahnya nggak boleh merah lagi. Yaudah kita kasih biru misalkan. Biru, oke. Nah terus pas dari titik acuan tadi yang biru, yang merah, sekalian aja lah Pak, biru sama hijau biar sama lah. Iya, biar sama. Yang biru ini, terus yang ke sebelah kanan. Karena yang di sebelah kanan ini nyambung dengan yang di sebelah kiri yang di pojok yang warna hijau, jadi dia nggak boleh warna biru dan hijau gitu. Jadi dia harus warna lain. Oke. Kita kasih warna merah, udah 3 warna kan. Terus kita dari titik acuan yang awal lagi, yang tadi biru, ke titik yang di tengah. Dia yang titik tengah ini bersebelahan dengan merah, biru sama hijau titiknya. Berarti dia nggak boleh pakai yang sebelumnya, jadi harus ada warna baru. Kita kasih warna kuning, jadi pewarnaan grafnya butuh 4 warna Pak. Gitu. 4 warna, oke. Berarti kamu mendapatkan informasi dia butuh 4 warnanya melalui percobaan tadi gitu ya? Diuji seberapa banyak ternyata butuh 4 gitu. Oke. Bisa juga. Tapi apakah itu yang paling minimal gitu? Apakah selalu yang paling minimal kalau dengan cara seperti itu? Kalau misalkan dari awal tanpa kita mencoba kalau ini diwarnain biru, ini hijau, ini merah, tidak dari awal gitu, tidak melalui percobaan dulu, kira-kira bisa nggak kita dapatkan informasi ini nih butuhnya berapa warna gitu? Bisa nggak kira-kira? Kalau misalnya Pak, jumlah sisi titik yang sebelang yang nempel gitu ditambah 1 kan? Yang nempel ditambah? Contohnya kalau misalnya yang biru itu titik 1 gitu kan, yang sebelang sama dia kan titik 2, 3, 4 gitu kan ya.
Berarti yang total titiknya ada yang berseberangan ada 3 ya? Iya, ada Yang 3. maksudnya ya ditambah 1 gitu bukan? Oh, dari yang warna kuning ini ya maksudnya? Yang mana aja? Oh, yang Kalau mana di aja? sini. Iya, maksudnya kita. Oke. Oke, tapi itu nanti kalau misalkan di sini ada satu lagi gitu, misalkan di sini ada titik di sini, terus ini kita garis ya ke situ ya. Dari yang warna merah ini ya, dari yang warna merah kita tarik ke suatu titik yang baru gitu. Nah itu kira-kira jadi gimana itu? Perlu warna baru lagi nggak? Enggak sih Pak, bisa pakai warna yang sebelumnya karena kan nggak ada Warna apa? terhubung dengan kayak biru bisa, kuning. Oh, biru bisa. Oh, iya biru Pak. Iya maksudnya Enggak gitu Pak. Pak. Kalau gimana? Biru. Bikin baru itu Pak kayaknya. Karena kan Maksudnya kok nggak kalau nempel sama biru biru nggak masalah bukan ya? Nggak nempel sama biru ya? Oke, tapi kalau dia menempel dengan biru itu jadi bermasalah gitu ya? Iya. Oke. Sebentar, kalau ini ke sini. Ya, benar-benar. Minimal 4. Oke. Ya, jadi ada ini juga ya, ada suatu pernyataan ya. Katanya kalau kita ingin mewarnai negara, peta dunia gitu ya, peta dunia dengan suatu warna, itu kita hanya membutuhkan maksimal 4 saja. Gitu ya. Tapi yang pasti nanti kalau nggak bisa kita mungkin akan memakai suara dari siapa ya? Oke, dilihat dari banyak titik tetangganya. Oke. Ya, jadi seperti itu. Ya, dan nanti ini akan kita bahas lebih lanjut ya di waktu yang lain terkait pewarnaan graf ya. Terus problem yang selanjutnya ini shortest path atau lintasan yang terpendek. Nah, jadi kalau bedanya dengan TSP tadi apa nih? Kalau shortest path? Kalau TSP, coba siapa yang mau sirkuit ya? Kalau TSP kan harus ke semua titik Pak dianya, betul. tapi nggak boleh berulang kali. Kalau yang shortest path kan yang penting nyampe dan itu kan angkanya terkecil gitu Pak. Apa namanya? Kalau kita kasih angka gitu kan dia yang terpendek gitu Pak. Betul. Jadi yang penting dia dari startnya bisa mencapai ke tujuan dengan rute yang terpendek gitu ya. Tapi kira-kira ini nggak harus satu kali nggak datang ke kota yang dilalui? Bisa nggak dia 2 kali? Dua kali gimana Pak? Jadi dia bolak-balik gitu? Enggak, jadi ada kota yang dilalui 2 kali. Mungkin nggak itu? Shortest path? Enggak sih Pak. Nggak mungkin ya? Kemungkinan tidak Pak. Oke. Kemungkinan Dari arrow-nya kayaknya enggak, Pak. Nggak mungkin ya? Jadi mungkin ada ini nggak? Mungkin ada sirkuit nggak? Sepertinya tidak. Berarti dia destinasinya ke start lagi gitu Pak, maksudnya Pak. Itu kalau tujuannya ke situ lagi gitu kan. Tapi ini tujuan dan awalnya berbeda gitu. Nah, kira-kira di dalam itu mungkin ada sirkuitnya atau enggak? Enggak Pak. Enggak Pak. Enggak mungkin Karena ya? kan destinasinya berbeda gitu kan Pak. Enggak di start juga kan Pak. Dan yang di dalam itu ketika misalkan memang ada sirkuit, ya berarti kita tinggal menghilangkan sirkuitnya saja. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang tadi itu belum yang terpendek gitu yang kita dapatkan. Jadi kita hilangkan sirkuitnya gitu. Oke ya, itu untuk yang ini shortest path ya. Oke. Nah, selanjutnya ini terkait definisi algoritma, ini umum lah ya sebenarnya. Jadi prosedur umum yang berisi langkah-langkah penyelesaian soal. Nah, itu definisinya. Kemudian urutan langkah-langkah untuk memecahkan suatu persoalan dengan memproses masukan menjadi keluaran ya. Oke, ini definisinya secara umum.
Kemudian, nah ini analisis algoritma. Jadi algoritma itu kan ada beberapa banyak yang mungkin bisa diterapkan di suatu persoalan yang sama gitu ya. Nah, ini yang perlu kita analisa biasanya terkait efisiennya. Atau di sini istilahnya disebutnya kata kemangkusannya. Nah, pernah dengar ini nggak kata kemangkusan? Mangkus itu maksudnya. Mangkus itu maksudnya efisien gitu ya. Oke, ini bahasa lainnya lah gitu. Nah, jadi tujuannya untuk ini mengukur kinerjanya atau performanya. Oke, jadi alat ukur kemangkusan bisa kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Nah, tapi kita akan fokuskan di kompleksitas waktunya. Sebenarnya ini lebih ke menentukan ada berapa stepnya ya. Jadi bukan satuannya dalam detik, tapi berapa banyak step atau proses yang dikerjakan pada algoritma ini. Nah, kenapa yang ukuran kompleksitas ruang ini tidak begitu penting gitu? Karena ya sebenarnya komputer saat ini kan itu sudah cukup gitu untuk dari segi memori gitu ya. Jadi perbedaan yang tidak terlalu signifikan dari segi kapasitas ruangnya itu tidak terlalu berarti ya. Jadi yang lebih jadi pentingnya itu di kompleksitas waktu. Nah, N di sini adalah ukuran masukan yang diprosesnya. Jadi misalkan kalau yang tadi di pencarian itu banyaknya datanya yang ada di array-nya gitu ya. Itu jadi N ya. Nah, kemudian di sini TN ya, jumlah tahap komputasi yang dilakukan untuk menjalankan algoritma tadi. Ya, sebagai fungsi dari masukan N-nya ya. Terus kalau SN ini ruang memorinya. Nah, jadi untuk yang kompleksitas waktu itu ada istilahnya 3 ini ya. Kalian masih ingat ini di matematika diskrit? Ada big O, ada yang ini apa ini? Big omega, Pak. ya. Terus ini apa ini? Big theta. Pi Big ya? theta, Pak. Itu theta bukan, Pak? Oh ya, theta, sorry. Theta ini apa namanya? Kapital ya, theta. Theta, omega, sama O ya. Nah, apa bedanya nih? Masih ingat nggak? Oh ini ya, bedanya ada di sini ya. Nah, jadi kalau yang O ini, dia itu batas atasnya gitu ya. Batas atas dari untuk menentukan ini, kompleksitas waktu tadi. Jadi kalau big O-nya ini sekian, jadi asumsinya algoritma itu tuh tidak akan melebihi ini gitu. Karena ini ada di batas atasnya. Jadi misalkan kita punya suatu algoritma tertentu, terus dapatkan big O-nya itu n pangkat 2. Nah, jadi si ini algoritma yang tadi itu tidak akan lebih lama, bisa dikatakan ya gitu ya. Jadi tidak akan lebih lama dengan algoritma yang big O-nya juga n kuadrat gitu ya. Atau ya itu tadi, jadi untuk pembanding sebenarnya ini. Jadi kalau yang big O ini untuk batas atas, nah kalau yang ini omega ini untuk batas bawahnya. Jadi tidak akan lebih rendah gitu ya dari yang ini kalau untuk yang omega. Nah, kalau misalkan batas atas dan batas bawah ini sama, nah berarti ini kita notasikan dengan theta ini. Gitu. Tapi biasanya yang sering kita gunakan yang ini saja ya, yang big O ini. Oke, kemudian ini beberapa algoritma yang ada dibahas di perkuliahan ini terkait brute force, greedy, divide and conquer, terus decrease and conquer, backtracking, branch and bound, dan ada dynamic programming ya. Ini akan dibahas dalam satu semester ini. Oke, nah kemudian ini mengapa perlu mempelajari strategi algoritma ya. Jadi ini sebagai apa? Ini ada referensinya dari ini. Yang pertama itu alasannya karena memberikan panduan untuk merancang algoritma bagi persoalan baru. Jadi misalnya kita menemukan suatu problem yang baru, yang mungkin mirip-mirip dengan problem yang lama gitu ya. Mungkin ada modifikasi di problemnya. Nah, lalu kira-kira kita strategi kita gimana gitu untuk mendapatkan solusi di problem yang baru tadi. Mungkin kita bisa menerapkan problem yang lama, tapi problem yang lama kan yang sudah pasti bisa diterapkan, solusi yang lama itu yang sudah pasti bisa diterapkan di problem yang lama. Nah, kira-kira apakah kita perlu memodifikasi
algoritma yang lama itu sehingga bisa diterapkan di persoalan yang baru ini. Nah, jadi strategi algoritma itu untuk panduan gitu ya, gimana kita merancang algoritma pada persoalan yang baru tadi. Terus bisa juga untuk mengklasifikasikan algoritma berdasarkan gagasan perancangannya yang mendasarinya. Oke, jadi kira-kira kalau algoritma baru, apa namanya, gagasan perancangan itu ya mungkin dia awalnya dari algoritma yang lama, idenya dari sana terus dimodifikasi gitu ya. Jadi nanti kita bisa klasifikasikan dia bisa dikatakan satu apa ya, satu mirip atau satu kelompok lah dengan algoritma yang tertentu gitu ya. Oke, ya ini alasan mempelajarinya. Oke. Kemudian ini klasifikasinya. Jadi contoh klasifikasinya seperti ini. Misalkan ada yang pertama strategi solusi langsung. Nah, jadi kalau yang langsung ini contohnya yang brute force sama greedy. Jadi ketika kita dapatkan persoalan, itu caranya langsung dicoba gitu, dicoba tanpa mempertimbangkan apakah ini efektif atau tidak. Nah, itu contohnya yang brute force sama greedy. Tapi kalau untuk yang ini, backtracking nih, misalkan untuk soal apa nih? Strategi berbasis pencarian pada ruang status. Oke. Jadi misalkan kita mencoba satu kemungkinan, tapi ternyata ada pertimbangan nih, atau kita menemukan bahwa itu tuh bukan yang optimal. Lalu kita coba mundur, itu berarti kalau yang backtracking ya seperti itu, kita mundur kembali, lalu mencari jalur yang lain lagi. Seperti itu. Jadi kira-kira ada nggak yang lebih optimal dari itu gitu. Jadi itu dipertimbangkan di sini. Kalau yang tadi kan dia hanya langsung saja dapat solusinya apa gitu yang akhir dia dapatkan. Oke, terus ini ada strategi solusi atas bawah, divide and conquer ya. Jadi nah kalau divide itu apa? Membagi, kalau decrease itu apa? Mengurangi gitu ya. Conquer di sini berarti kita harus apa? Dibagi dulu baru nanti diselesaikan ya. Ya, ini nanti akan ada bahasan terkait ini. Mungkin satu pertemuan nanti akan membahas ini saja ya. Oke, terus nanti ada strategi solusi bawah atas. Nah, ini untuk dynamic programming. Oke. Oke, nah klasifikasi ini tidak kaku, jadi bisa berbeda bergantung dengan pendekatan yang digunakan ya. Ya, jadi seperti itu. Oh, ini sudah ini ya. Oh ya, pengantarnya sepertinya sampai sini. Oke, untuk ini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti kita masuk ke materi yang selanjutnya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada kayaknya, Pak. Masih belum ya? Oke. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini sebenarnya ada bahasan tentang kompleksitas algoritma. Tapi sepertinya nanti yang ini dulu aja deh. First dulu ya. Oh iya, untuk materi ini tadi Akmal bertanya ya, terkait competitive programming. Ya, jadi biasanya kan memang permasalahannya mencari apa? Kita bisa apa? Selain bisa menemukan solusi, juga solusi itu harus optimal gitu ya, dari segi waktunya gitu ya. Jadi itu memang berkaitan dengan ini ya, competitive programming ini. Dan ini kalau nggak salah di ITERA di IF ada ininya ya, ada klubnya ya. Si Akmal ikut nggak? Kan ada perlombaannya juga ya. Ada, Pak. Saya ikut Pak, tapi pernah Oh. baca juga Pak di buku Toki Pak waktu itu saya baca. Oh gitu. Akmal pernah ini ikut Olimpiade waktu SMA-nya? Nggak pernah Pak. Oh Saya aja gitu. baru kenal ngoding waktu kuliah Pak. Oh waktu kuliah, oke. Nah jadi kalau itu bisa ikut itu ya, apa kompetisi-kompetisi yang semacam ini. Masih ada kan ya komunitasnya ya? Masih, Pak. Oke. Kalau waktu itu pembimbingnya
Pak ini ya, siapa? Pak Wayan ya. Klub game development kapan? Oh, ini siapa yang suka ini nih game? Kalau game itu sebenarnya ini ya Pak Arkam yang ini apa namanya dosen yang mengajar mata kuliah teknologi game. Mungkin kalau untuk yang selanjutnya ini kita ada dosen baru juga Pak Daniel. Jadi beliau yang berminat ke teknologi game juga mungkin akan menggantikan Pak Arkam. Nanti bisa kalian diskusi lah sama beliau juga. Oke. Ya, kita lanjut ke yang satunya terkait algoritma brute force. Oh, ini ya. Ya, jadi ini algoritma brute force. Pernah dengar ini brute force ini apa nih? Pernah, Pak. Kalau diterjemahkan apa ya? Force itu apa? Paksaan, Pak. Paksa, Pak. Paksa. Kalau brute itu apa? Ayo apa? Kuat, Pak. Kasar gitu ya. Jadi, kasar, Pak. Soalnya maksa. Maksa secara kasar itu. Brute force ya. Oke, jadi ya mungkin kita analoginya mirip dengan itu ya Pak. Maksud dari algoritma ini. Jadi kalau kita ada suatu persoalan itu langsung secara dipaksa langsung dapat solusinya dengan cara mencobanya langsung. Dimanapun jadi tidak ada pertimbangannya, langsung dicari setiap stepnya itu dilalui satu persatu sampai dia dapat solusinya gitu ya. Nah, jadi itu brute force. Oke, di sini kenapa gambarnya Hercules? Kalian ada yang tahu ceritanya Hercules? Pak. Ya. Emang belum ada, Pak. Sama Slide-nya belum maju, Pak. Oh, ini share slide-nya nggak nampil ya? Iya, Pak. Yang slide yang ini, Pak, pengantar, Pak. Oh, sebentar. Oh, yang ini harusnya. Nah, ini udah kelihatan? Udah kelihatan sekarang? Udah jalan belum? Masih di slide lama, Pak. Oh, masih slide lama ya? Jadi klasifikasi strategi algoritma. Oh, sebentar. Ini kenapa nih ya? Kursornya nggak gerak juga. Oh, ini koneksinya Pak, mungkin ya? Ya? Di ini, Pak. Jadi kalau sekarang kan udah jam 2, Pak. Kalau yang di layar yang kami lihat tuh jam 1.58 di situnya, Pak. Apanya Kayaknya 1.58? kalau yang di Oh, ini. layarnya, Pak. Jadi kayaknya koneksi atau gimana ini, Pak? Oh, ya koneksinya. Nge-freeze ya? Iya, Pak, nge-freeze, Pak. Oke. Bentar, ini saya coba ulang lagi. Oh, saya coba stop share dulu. Oke, gimana? Sudah yang baru ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Nah, ini algoritma brute force. Nah, jadi yang tadi ya, ini saya juga nggak tahu nih kenapa gambarnya Hercules. Mungkin kalian tahu nggak ceritanya gimana nih Hercules? Karena kuat, Pak. Karena kuat ya? Kuat dianya, Pak. Nah, jadi dia mungkin karena kuat, jadi dia kalau menyelesaikan suatu problem tuh langsung diterabas saja gitu ya. Jadi ya nggak tahu saya ceritanya gimana. Jadi untuk menyelesaikan solusi, dia mencoba semua kemungkinannya. Mungkin tanpa pertimbangan apa gitu. Ya, silakan nanti kalian cari tahu ya tentang Hercules ini. Ya, yang jelas kita coba pelajari terkait brute force-nya. Nah, di sini dikatakan brute force ini adalah pendekatan yang straightforward atau lempang ya. Jadi untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, jadi dia tidak mempertimbangkan apa solusi yang dia dapatkan itu optimal atau tidak kalau dia memilih jalannya seperti ini. Jadi efisien atau tidak gitu ya. Nah, jadi itu dia langsung dicoba semua kemungkinannya.
Masih nge-freeze ya? Oh, sebentar. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ini dasarnya biasanya berkaitan dengan pernyataan pada persoalan, kemudian definisi konsep yang dilibatkan. Ini maksudnya jenis brute force ya, biasanya dari pernyataan atau dari definisi konsep. Nah, algoritma brute force ini dia memecahkan persoalan dengan ini sangat sederhana, langsung dan jelas gitu ya. Jadi ya kalau ada problem dia langsung mengerjakannya, langsung nyari solusinya tanpa pertimbangan nanti mau caranya seperti apa, langsung dicoba semua kemungkinannya. Jadi kalau misalkan kalian diminta untuk menghitung ada berapa banyaknya kemungkinan ini misalkan penyusunan huruf atau angka atau objek gitu ya. Nah, biasanya kan kalian kalau yang tidak kalau yang brute force itu dijabarkan satu-satu. Jadi kemungkinannya apa saja, lalu dihitung ada berapa banyaknya. Nah, itu. Tapi kalau yang tidak brute force ya kalian bisa menghitung dengan rumus yang ada misalkan untuk menghitung banyaknya kombinasi atau permutasi gitu ya dengan rumus yang ada. Jadi tidak secara brute force. Nah, ini contoh brute force yang berdasarkan pernyataan soal. Jadi seperti persoalan ini, mencari elemen terbesar terkecil pada array. Terus bisa juga mencari indeks pada indeks sebuah nilai pada array gitu. Ya, ini yang berdasarkan persoalan. Nah, pernyataan soal. Nah, kalau yang berdasarkan definisi konsep itu yang seperti ini ya. Jadi ada apa ini? Konsep apa yang ada di sini? A pangkat n. Berarti kalau yang definisi konsep, kalian harus tahu di situ tuh letak brute force-nya di mana. Tapi kalau yang berdasarkan pernyataan soal, itu kalian udah jelas dari sini nih. Mencari elemen terbesar terkecil pada array. Nah, berarti kalian harus mencari sampai ketemu gitu kan. Berarti prosesnya terkait pencarian terbesar. Berarti kita mencari dan ada tahap membandingkan lah gitu ya. Nah, di sini juga gitu. Ini membandingkan sama atau tidak. Nah, tapi kalau di sini A pangkat N, kalian harus tahu nih, konsep apa yang dipakai di A pangkat N ini. Nah, kira-kira apa nih? Kalau A pangkat N. A pangkat N itu kan perkalian A sebanyak N gitu ya. Nah, mungkin kalian bisa mulai dari identitas perkalian, yaitu 1. Nah, berarti 1 dikali A. Kemudian dikali A lagi sampai A-nya sebanyak N. Nah, nanti akan menghasilkan ini, bilangan atau hasil perhitungannya A pangkat N itu. Oke, itu yang A pangkat N. Nah, kalau N faktorial berarti gimana? Coba kalau dijabarkan jadi apa? N dikali dengan N kurang 1 dikali dengan N kurang 2 dan seterusnya, Pak. Seterusnya sampai 1 gitu ya. Oke, Iya, nah, Pak, berarti sampai 1. betul. Nah, jadi letak brute force-nya di situ ya. Jadi mencoba mengalihkan N sama bilangan yang lebih kecil di bawahnya gitu ya, lebih kecil 1 tingkat ya, N-1 gitu ya, terus N-2 sampai seterusnya, sampai batas terendahnya yaitu 1 gitu. Ya, jadi letak brute force-nya di situ. Nah, kemudian untuk yang ketiga, mengalihkan 2 buah matriks. Nah, ini letak brute force-nya di mana itu ya? Ada yang tahu nggak? Mengalihkan 2 buah matriks. Ketika dia ngalihin kan dia baris kali kolom kan, Pak? Terus kan setiap baris kolom itu kan ntar dijumlahkan. Jadi ntar kan kategorinya kalau di secara programnya kan perulangan dalam perulangan. Kan Betul. berulang kali gitu, Pak. Brute Betul. force-nya. Ya, gitu ya. Jadi dia berulang kali untuk semua kemungkinan yang ada gitu ya. Dia waktu mengkombinasikan linear kolom dengan baris itu kan juga dari posisi yang pertama, terus kedua, ketiga sampai ke N gitu ya seterusnya. Oke, terus dia bergeser lagi ke kolom yang berikutnya ya. Jadi semua kemungkinannya dicoba. Makanya dia masuk di contoh yang brute force di sini. Oke, kemudian tes bilangan prima. Jadi gimana kalian menentukan suatu bilangan itu prima atau tidak? Gimana kalian biasanya? Ini di Alpro sudah ini ya. Coba gimana? Di looping, Pak, biasanya. Di gimana? Di looping, terus dibagi. Di looping ya? Bilangan prima, ngecek bilangan prima. Oke, dites. Dites apakah dia bisa membagi gitu ya?
Membagi bilangan itu. Batasnya itu sampai berapa kira-kira? Sampai bilangan itu bilangannya sendiri. itu, sampai bilangan itu sendiri. Sampai Sampai bilangan akar itu N, Pak. sendiri. Sampai Nah, akar bisa Pak, sampai akar saja. Oke, jadi ada beberapa batasan ya. Kadang ada yang sampai N-nya itu sendiri, jadi sampai bilangan maksimalnya. Tapi ada juga yang sampai akar N. Jadi cukup sampai yang terdekat ya dengan akar N itu. Maksimal akar N. Kemudian ada juga yang sampai setengah N gitu. Itu sebenarnya bisa juga, tetap bisa menghasilkan hasil yang tepat gitu. Apakah dia prima atau tidak. Nah, yang bedanya itu waktu ininya ya, tahapan yang dilaluinya jadi tidak efisien. Kalau misalkan dia melakukan yang tidak harus dilakukan sebenarnya kan, kalau yang melebihi dari akar N. Yang benar sebenarnya akar N. Cuman yang sering digunakan ada yang setengah N, ada yang sampai N juga gitu ya. Oke. Kalian tahu kenapa akar N batasnya? Tahu nggak kenapa kok batasnya sampai akar N gitu? Kira-kira kenapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Kan kalau akar N, batasnya sampai akar N itu kan kalau misalnya dia kalau bisa diakarkan berarti kan ada pembaginya Pak kategorinya. Kalau bisa diakarkan ada pembaginya gitu. Kan kalau misalnya gini Pak, kalau misalnya diakarkan kan kategorinya kan kayak yang mengkuadratkan kan berarti diri dia sendiri kan Pak. Kan dikuadratkan kan seperti itu. Dia dikalikan dengan diri dia sendiri. Jadi ntar kayak angka terkecil untuk sampai itu Pak jadinya Pak. Kalau misal sampai loopnya sampai angka N itu sendiri kan berarti kan terlalu besar juga kemungkinannya. Oke. Tapi kenapa itu bisa jadi jaminan ya? Kenapa akar N itu bisa jadi jaminan untuk semua bilangan gitu ya? Karena akar N itu kelipatan bilangan itu bukan, Pak? Akar N kelipatan bilangan apa? Bilangan yang di ya si N itu. Jadi kayak minimalnya gitu. Apa kelipatannya? Jadi Akar kalau misalkan ngelebihin akar N itu tuh yang ngelebihin akar N itu tuh sama aja kelipatan bilangan yang sebelum-sebelumnya. Apa benar kelipatan bilangan sebelumnya? Coba, kalau misalkan akar N plus 1, itu apa kelipatan dari yang sebelumnya? Kan siapa tahu ada yang prima juga ya di situ ya? Akar N plus 1 kan bisa aja prima gitu. Kan prima kan bukan kelipatan yang sebelumnya. Nah, mungkin alasannya gini. Kalau bilangan prima, coba kembali ke definisi bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang apa? Memiliki faktor pembaginya itu cuma 2 ya. 1 dan dirinya sendiri gitu. Jadi kalau didaftarkan pembaginya itu cuma itu 1 sama dirinya sendiri. Jadi cuma punya 2. Nah, berarti kemungkinan terburuk suatu bilangan itu hampir prima lah gitu ya. Berarti kan dia bukan 2 faktor pembaginya, tapi berapa? 3 gitu ya. Nah, 3 itu terjadi pada saat kapan itu? Faktor pembaginya ada sebanyak 3. Itu terjadinya pada saat kapan? Ayo, ini MATDIS ya, matematika diskrit nih, teori bilangan ini. Pada saat kapan, ayo? Saat di akar N, Pak. Pas di akarnya. Pas di akar N, berarti N-nya harus gimana? Nah, berarti N-nya harus bilangan kuadrat ya. Jadi, kalau misalkan suatu bilangan yang memiliki faktor pembaginya sebanyak 3, itu bisa dipastikan dia itu bilangan kuadrat. Soalnya gini, 1 dengan bilangan N-nya itu kan kalau dikalikan akan menjadi N. Nah, terus kalau misalkan yang si N ini memiliki 3 faktor pembagi, misalkan faktor pembaginya itu kita sebut C aja. Nah, berarti kan C ini kan habis membagi N. Nah, kalau habis membagi N, berarti si C ini harus punya apa namanya? Kalau dia membagi si N, harus ada hasilnya. Hasilnya berapa?
ya mau nggak mau hasilnya adalah C itu sendiri kan. Nah, sehingga haruslah kalau faktor pembaginya ada 3, N-nya itu harus bilangan kuadrat gitu. Makanya kita cukup mengecek dari kemungkinan terburuknya itu. Jadi kalau misalkan bilangan yang sedikit lagi dia hampir prima gitu. Jadi faktor pembaginya bukan 2 tapi ada 3 gitu. Nah, makanya kita cukup sampai batas akar N. Kalau sampai batas akar N aja tidak ada yang membagi si N-nya, ya berarti otomatis dia akan prima. Tapi kalau dari sampai batas akar N itu ada minimal 1 aja yang membagi si N, berarti dia bukan prima gitu ya. Oke, nah itu di teori bilangan ya, seperti itu. Selanjutnya di sini apa ini? Pengurutan ya, sorting, selection sort sama bubble sort, nanti ada pembahasannya juga. Kemudian menghitung nilai polinom ya, seperti itu. Nah, ini secara lebih detailnya seperti ini. Terkait searching ya, mencari elemen terbesar atau terkecil. Oke, jadi ada suatu ini array ya, ukurannya sebanyak n. Lalu kalau kita mencari nilai yang terbesar atau terkecil, itu kan dibandingkan ya. Jadi ini dibandingkan dengan sebelahnya. Kira-kira dapat nggak yang paling besar siapa gitu ya, dimasukkan ke satu variabel gitu. Sehingga sampai ujung kita akan mendapatkan yang terbesarnya. Jadi harus seluruhnya ya, seluruh kemungkinannya ya. Anjir. Nah, ini kalau kodenya seperti ini, kelihatan ya. Nah, ini kalian menentukan kompleksitas waktunya gimana? Jadi kompleksitas waktu itu cukup hitung banyaknya tahapan yang menjadi ciri khas dari algoritma itu ya. Jadi apanya? Jadi poin pentingnya saja. Jadi misalkan di sini kan pencarian. Di dalam pencarian itu kita perlu apa? Membandingkan gitu ya, mana yang lebih besar. Mencari elemen terbesar ya di sini ya. Berarti mana yang lebih besar. Jadi kita perlu membandingkan di sini AK dengan variabel maksimum. Nah, tapi di sini kita asumsikan dulu yang maksimum itu adalah A1-nya ya. Nah, jadi kita klaim dulu dia maksimum, lalu kita cukup membandingkan yang sebelahnya ya dengan si max itu. Kalau dia lebih besar berarti nilai maksimumnya berubah. Nah, jadi ternyata di sini ada banyaknya perbandingan elemennya sebanyak berapa? Kita mulai dari 2 sampai n ya, berarti ada n-1. Nah, ini sudah kalian pelajari di MATDIS ya. Kalau jumlah perbandingannya n-1, nah dia akan setara dengan kompleksitas waktu ON ini. Oke. Jadi di sini kalau bentuknya AN plus B gitu ya. Nah, kita bisa abaikan itunya A sama B-nya. Jadi dia akan setara dengan kompleksitas waktu ON gitu. Oke, itu untuk mencari elemen terbesar. Nah, kalau yang ini untuk pencarian, searching secara sekuensial. Nah, jadi kalau sekuensial kita dari kiri ke kanan gitu ya. Ya, atau dari kanan ke kiri bisa juga. Kita cari gitu, di seluruh indeksnya. Nah, jadi kalau seperti ini, kita membandingkannya dari mulai indeks 1 sampai indeks ke N. Dibandingkan apakah sama atau tidak gitu ya dengan yang kita cari. Sehingga jumlah perbandingannya ada sebanyak N di sini. Oke. Adakah algoritma pencarian elemen yang lebih mangkus dari brute force? Nah, kira-kira ada nggak? Ada, Pak. Iya, kalau untuk persoalan yang ini ada nggak pencarian ini ya? Karena kalau adakah gimana? pencarian elemen yang lebih mampus daripada brute force? Ya, ada nggak? Oke, Google. Adakah algoritma pencarian elemen yang lebih efisien daripada brute force? Itu siapa yang nyari di Google ya? Ya, memang ada ya di sana. Izin menjawab, Pak. Iya, siapa? Aldi ya? Ada kalau dia tuh isi array-nya itu udah diurutin gitu. Sudah diurutkan. Iya. Oke, jadi bergantung dengan ini ya, kondisi array-nya kalau gitu ya. Iya, benar.
Tapi kalau kita mau terapkan ke kondisi array yang secara umum, ya sebenarnya mau nggak mau kita memang harus brute force ya kalau untuk pencarian ya. Karena kan kita memang tidak tahu nih posisinya ada di indeks keberapa ya untuk yang yang ingin dicari ini gitu. Oke ya, seperti itu. Oke, tadi yang nyari di Google udah ketemu belum? Sudah, Pak. Maaf, Pak. Ya, memang ada ya. Nah, itu tadi terkait pencarian sama menentukan maksimum ya. Nah, sekarang ini untuk yang tadi yang berkaitan dengan apa? Konsep-konsep ya, definisi konsep. Jadi untuk yang pangkat bisa dilihat seperti ini. Ini sebenarnya bukan sama, ini n sama dengan 0 ya. Kenapa di sini 1? Karena 1 itu sebagai identitas perkalian. Nah, jadi 1 dikali A, seterusnya gitu ya. Sampai A pangkat N. Kalau identitas penjumlahan itu adalah 0. Oke, jadi biasanya N kali A kalau untuk yang penjumlahan. Oke. Nah, ini untuk menentukan ada berapa banyak operasinya seperti ini. Kalau yang A pangkat N tentunya kita butuh mengalihkan A-nya sebanyak N kali ya. Makanya di sini operasinya ada N. Kompleksitas waktunya ya O pangkat N. ON ya. Big ON di sini. Oke, terus kalau untuk yang N faktorial seperti ini, ada sebanyak N juga ya. Oke, bisa dilihat. Nah, ini untuk yang untuk yang matriks seperti ini. Nah, jadi seperti yang tadi teman kalian katakan ya, kita mengalihkan ini, kombinasikan linear antara baris di matriks yang pertama dengan kolom yang ada di matriks yang kedua. Kita kombinasikan linear artinya ya, kalau di sini ada A11, ini A12, A13 seterusnya. Terus di sini ada B11, B21, B31 seterusnya ya. Ini kita pasangkan, kita kalikan ya, lalu kita jumlahkan gitu. Seperti yang di sini. Hasilnya akan menjadi C11 lalu kita letakkan di sini. Nah, lalu kita proses baris yang ini dengan kolom yang ini dan seterusnya. Nah, ini kira-kira ada berapa nih ininya? Tahapannya ya, atau apa tadi istilahnya? Jumlah operasinya ada berapa? Ya kita hitung saja. Pada saat kita mengalihkan ini dengan ini, kombinasi linearnya ini ada berapa nih? Ini dengan ini, pasangannya dikalikan, ini kan tentu ada sebanyak ukuran dari ini ya, ukuran dari baris yang ini. Di sini asumsinya ukuran matriksnya apa ini? Sama ya? Oh, di sini asumsinya N kali N. Nah, berarti ya sebanyak N yang kesininya, terus di ini penting nggak nih penjumlahan nih? Penting ya Penting, Pak. N-1 ya? Atau berapa ini? Jumlahnya itu berarti ada sebanyak N-1 ya harusnya. Sebentar. Operasi kali. Jumlah operasi kali ada N pangkat 3. Dan operasi tambah N pangkat 3. Kira-kira ada nggak N pangkat 3 ini? Sebentar, N pangkat 3. Ini Iya, kesini. ada 3. Ada. Sama Ada nambahinnya, Pak. Ketika dia, ini Pak, dia ketika mengalihkan, kan dia scan per kolom, misalnya Pak, pada untuk matriks pertama. Terus di loop lagi untuk scan baris si ini matriks kedua, Pak. Nah, ketika udah itu dikalikan kan di loop yang paling awal itu kan untuk menjumlahkan, Pak. Yang ini kan maksudnya? Iya, Pak. Jadi kayak makanya jadi N pangkat 3 gitu, Pak. 1, 2, 3. Oh, ada 3 ya jadi ya. Oke. Kalau yang tambahnya ada 3 juga di sini ya. Benar kan ada 3? Tapi sebenarnya kalau kita sudah menemukan satu aja yang pangkat 3 dan yang lainnya itu diasumsikan tidak lebih dari N pangkat 3 ya, itu nanti akan terbawanya ke yang maksimal ini ya, yang N pangkat 3 itu ya. Nah, jadi kita cukup menyebutkan ini saja, big O-nya N pangkat 3 gitu. Nah, atau bisa dilihat dari sini nih sebenarnya. Oke, ini for dari 1 sampai N untuk I-nya, terus untuk J-nya juga seperti itu. Terus ini untuk penjumlahannya ya. Oh iya. Penjumlahannya itu mulai dari 0. Makanya dia
bukan n-1, dia tetap n juga. Oke. Dari ini tadi ya, apa namanya? Identitas penjumlahan ya. Jadi dia mulai awalnya itu dari 0. Sehingga di sini 1 sampai n juga gitu, benar. Jadi ada n pangkat 3. Oke, benar. Berarti ada 2 kali n pangkat 3, ya 2n pangkat 3 ya. Terus kita bisa abaikan angka 2-nya. Jadi kita cukup ini saja. Oke. Nah, terus selanjutnya di sini tes bilangan prima ya. Tadi sudah ya. Kenapa sampai akar n? Oke. Nah, ini pengurutan brute force. Jadi ada bubble sort sama selection sort. Kita akan bahas satu-satu. Untuk yang pertama selection sort. Masih ingat selection sort? Jadi kita bisa mulai dari mencari yang terkecil gitu ya. Kalau sudah ketemu, jadi kita pencariannya dari kiri ya, sekuensial lah gitu ya. Dari kiri ke kanan. Kalau kita sudah mendapatkan yang terkecil, itu kita lakukan penukaran. Kita letakkan dia di indeks pertama gitu ya. Nah, lalu dari indeks kedua kita cari lagi elemen terkecil yang berikutnya gitu ya. Nah, setelah ketemu lagi, kita tukarkan lagi ke indeks yang kedua gitu. Seterusnya sampai nanti semuanya akan terurut. Nah, kira-kira ada berapa nih? Ada berapa proses di sana? Kalau di sini, nah ini gambarannya seperti ini ya. Nah, jadi kita mulai dari kiri 4, 3, 1, 6, 2, 5 ini kita cari yang paling kecil. Ternyata dapatnya 1. Nah, satunya kita tukarkan ke indeks paling kiri sehingga dia sudah tidak perlu diproses lagi. Lalu kita mencari yang minimal berikutnya, yaitu dapatlah 2 ya di sini. Dapat 2 yang terkecil, lalu kita pindahkan ke indeks nomor 2 di sini. Seterusnya sampai semuanya terurut. Nah, kira-kira ada berapa nih? Kalau di sini disebutkannya n kali n-1 per 2. Itu perbandingan elemennya ya pada saat kita membandingkan. Tapi kalau untuk pertukarannya, ini pertukaran itu waktu kalau sudah ketemu yang minimal kita tukar ke paling kiri gitu ya. Di sini sebanyak n-1. Sehingga ini kalau dilihat yang paling besar kan yang ini ya, n kuadrat ya berarti ya. Makanya di sini big O-nya n kuadrat. Oke, tapi kenapa yang di sini nih ada sebanyak n dikali n-1 per 2? Kenapa nih? Ada yang tahu nggak ini kenapa? Perbandingan elemennya kenapa ada sebanyak n dikali n-1 per 2? Karena ngurang-ngurang bukan sih Pak itunya? Di loopingnya. Ngurang-ngurang ininya? Itu ada awalnya ada 6, terus ada 5, ada 4, ada 3, ada 2. Itu kan kalau yang di Madis tuh kalau ditambah-tambahin itu jadi n kali n-1 per 2. Ya, betul. Nah, itu. Jadi pakai itu ya konsep deret aritmatika ya sebenarnya. Jadi penjumlahan dari 1 sampai n-1. Nah, jadi kalau kamu menjumlahkan bilangan asli dari 1 sampai n-1, dia hasilnya itu seperti ini, betul. Oke. Tadi yang jawab siapa tadi? Arif, Pak. Arif tadi itu, Pak. Oh ya, Arif ya. Saya nggak bisa ngelihat namanya di sini. Oke, seperti itu. Itu untuk yang selection sort. Untuk yang bubble sort seperti ini ya. Nah, jadi kalau bubble sort, pertama kalian mulainya gimana? Dari yang di elemen ke-1 ya, elemen ke-1 dipertukarkan, dibandingkan dulu pertama. Kalau S2 itu ternyata lebih kecil dari S1, berarti dia ditukar. Karena dia inginnya yang indeks pertama itu yang paling kecil gitu ya. Tapi kalau tidak ya berarti langsung ke yang perbandingan yang berikutnya gitu ya. Nah, sampai dia mendapatkan semuanya terurut ya, seperti ini. S3 dengan S2, lalu seterusnya. Oke, dan ini kira-kira ada berapa? Nah, ini gambarannya seperti inilah ya. Jadi, di sini ada 4 sama 3 nih dibandingkan. Ternyata 3 yang lebih kecil. Nah, 3-nya ditukar berarti ya. Terus sekarang 4 sama 1. 4 sama 1 dibandingkan, ternyata 1 yang lebih kecil ya, dia ditukar. Terus 4 dengan 2, ternyata ditukar lagi. Nah, ini sampai yang di sini kan berarti kita sudah
yang maksimum yang kita taruh paling kanan gitu ya. Nah, kalau sudah sampai sini kita nggak perlu membandingkan lagi. Atau sebenarnya di sini kalau mau dibandingkan juga tidak akan berubah gitu ya di akhir sini. Nah, sampai sini sehingga perbandingan elemennya ada sebanyak ini juga ya. Nah, ini yang seperti yang tadi ya, perbandingan elemennya berkurang-berkurang sehingga kalau dijumlahkan ya jadi seperti ini. Penjumlahan dari 1 sampai N-1 seperti ini ya. Oke, dan ini untuk jumlah pertukarannya, kasus terburuknya seperti ini. Sama juga, ya kasus terburuknya itu di setiap langkahnya itu harus ditukar deh, berarti jadi seperti ini. Kalau dijumlahkan ya tetap N kuadrat ya. Big O-nya tetap N kuadrat ini. Oke, dan ini ada mengevaluasi polinom. Jadi di sini juga untuk memangkatkannya ini pakai yang perpangkatan tadi, terus ada perkalian dengan koefisiennya, lalu ada penjumlahan dengan suku-suku yang lain ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan ini beberapa karakteristik dari algoritma brute force. Oke. Jadi algoritma brute force itu umumnya tidak cerdas ya. Kenapa tidak cerdas? Ya karena dia memang tanpa pertimbangan gitu langsung dicoba untuk semua kemungkinannya. Jadi di sini ia membutuhkan komputasi yang besar dan waktu yang lebih lama gitu. Oke, di sini disebutkan juga kata force itu mengindikasikan tenaga gitu maksudnya. Oke. Jadi itu tadi ya, memang tidak ada pertimbangan apakah hasilnya itu optimal atau tidak. Yang penting dia dicoba dapat solusinya untuk semua kemungkinan tadi. Nah, ini disebut istilah lainnya naive algorithm. Oke. Nah, algoritma brute force ini lebih cocok kalau persoalannya kecil ya. Jadi kita banyaknya percobaannya juga nggak terlalu banyak ya, karena ukurannya kecil tadi. Dia lebih sederhana dan implementasinya mudah. Ini pertimbangannya kenapa kalau N-nya itu kecil, lebih baik pakai brute force saja gitu. Oke. Tapi kalau untuk N-nya yang besar, itu kalian harus mempertimbangkan menggunakan algoritma yang lain ya. Nah, meskipun bukan metode yang mangkus, hampir semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan brute force ya. Ya, karena dia memang mencoba semua kemungkinannya, jadi pasti akan ketemu ya. Kecuali memang tidak memiliki solusi. Tapi harusnya kesimpulan kita tidak dapat mendapatkan solusi dari persoalan itu juga kalau lewat brute force ya akan dapat juga gitu ya. Misalkan ketika lakukan pencarian di array, kita menyimpulkan di situ tidak dapat solusinya atau tidak ditemukan kan, dengan brute force ini juga bisa mendapatkan hasilnya ya. Dan memang harus mencoba semua kemungkinan ya kalau pencarian tadi. Oke, dan ini contoh-contoh lainnya untuk brute force. Yang pertama string matching, pencocokan string ya. Nah, jadi misalkan nih, kita punya suatu teks yang besar, berukuran N karakter. Kemudian kita mempunyai suatu pattern atau string yang lebih pendek gitu ya. Pattern ini yang mau kita cari, ada nggak di dalam teks yang lebih besar tadi, yang ukurannya N. Nah, misalkan patternnya ini ukurannya M karakter. Nah, gimana kita cara mendapatkan tahu apakah dia ada di dalam situ atau tidak, pola atau pattern ini. Nah, jadi pertama cocokkan dulu. Ini mula-mula pattern dicocokkan pada awal teks ya dari indeks yang paling kiri. Nah, lalu yang kita cek itu adalah setiap karakter yang ada di pattern itu dengan karakter yang ada di teksnya itu pada posisi yang bersesuaian gitu ya. Apakah dia sama atau tidak gitu. Kalau misalkan ada pada saat tertentu, pada indeks tertentu itu tidak sama, ya berarti kita bisa mengatakan pada posisi itu
tidak ditemukan gitu ya, belum ditemukan mungkin ya. Jadi kita lakukan pergeseran pattern-nya. Atau bisa lebih jelas itu di sini nih. Nah, nih misalkan pattern-nya itu kata not. Kemudian teks yang lebih besarnya nobody notice him. Nah, jadi kita mulai dari paling kiri. Mulai dari not. Nah, ini kita lakukan pengecekan nih. Indeks yang pertamanya sama nggak? Ini N-nya sama. O-nya sama ya. Terus B-nya beda ya dengan T. Nah, berarti ini kita bisa katakan belum ditemukan di sini. Jadi kita lakukan pergeseran pattern-nya. Jadi ini kita geser ke sini. Lalu kita cek lagi O dengan N. Oh, ini tidak sama ya. Kalau langsung ditemukan tidak sama, langsung digeser saja. Geser ke sini gitu. Nah, seterusnya sampai nanti ketemunya di sini. Oke, nah berarti itu tadi di teks huruf. Nah, ini kalau di bilangan biner, string biner seperti ini. Oke, sama saja ya. Jadi kasus terburuknya itu ketika ketemunya itu di ini ya. Di akhir ya. Di akhir sini. Dan kira-kira ada berapa ini nih? Berapa banyaknya ini yang tadi ya. Jadi ini worst case-nya. Jadi setiap pergeseran pattern semua karakternya dibandingkan. Nah, ternyata jumlah perbandingan itu ada sebanyak ini nih. M dikali N min M plus 1. Nah, kira-kira kalian tahu nggak kenapa jumlah perbandingannya ada sebanyak ini? Ini yang tadi ya, yang string matching tadi. M itu panjang patternnya. Kalau M ini panjang teks yang lebih besarnya tadi ya. Nah, kenapa jumlah perbandingannya itu ada sebanyak ini? M dikali N min M plus 1. Kira-kira kenapa ya? Coba dipikirkan. Ada yang tahu nggak? Karena ini, Pak. Ya, siapa? 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 Hah? Iya, siapa? Salah satu deh. Siapa? Kalau misalnya ini, Pak, kalau M itu kan string yang akan dicari, Pak. Pattern-nya. Panjang karakternya, Betul. pattern-nya. Sedangkan kalau N itu kan string yang gede yang akan di-scan. Nah, jadi kenapa di N kurang M kan karena dia akan yang di search itu, Pak. Makanya jadi N kurang M. Nah, kalau tambah 1 itu karena dia ini kan setiap misalnya worst case-nya nggak ketemu, kan dia naik lagi 1, Pak. Jadi digeser lagi indeksnya kan, Pak. Makanya di plus 1. Oke, berarti ini menyatakan banyaknya pergeseran ya. Sorry, bukan banyaknya posisi pattern itu digeser gitu ya. Kan ini kan patternnya bergeser gitu ya. Nah, yang ini nih. Jadi pertama kan di sini. Terus patternnya di sini, terus di sini geser gitu. Nah, itu ada sebanyak N min M plus 1 ya. Kalau nggak di plus 1, ada yang kurang ya berarti ya. Atau kalian sederhananya aja deh. Misalkan teksnya itu hanya ini nih. Hanya nobody-nya saja nih. Kemudian pattern-nya itu yang not ini. Nah, itu berarti kalau kita ikuti yang tadi aturannya N min M plus 1, berarti gimana? N-nya ada 6, M-nya 3, plus 1, berarti ada sebanyak 4 ya? Ada sebanyak 4. Benar nggak ada sebanyak 4? Jadi kita mulai pattern-nya dari sini, dari sini, dari sini, terus dari sini. Ya, benar ya? Jadi memang harus di plus 1 tadi. Gitu ya. Jadi kita sederhanakan saja teksnya ukurannya yang lebih kecil. Gitu. Oke, betul seperti itu. Kemudian ini best case-nya ya langsung ketemu di awal ya. Sebentar, ini worst case atau best case ini? Oh, ini worst ya harusnya. Kan ini yang paling kanan ya. Oh, sebentar. Ini kenapa bisa jadi best case juga ini? Karena ini ya. Bukan best ya. Sebenarnya ini bukan best juga ya. Tapi ketika kita lakukan perbandingan di sini, ini karakter pertama itu langsung tidak cocok ya, sehingga langsung bergeser. Jadi kita nggak perlu membandingkan dengan beberapa karakter yang ada di pattern, itu kita sudah bisa menggeser patternnya gitu. Yang worst case itu ketika yang ini tadi ya, benar yang ini nih. Jadi kita di sini sudah membandingkan 3 karakter, A-nya sama, tapi waktu di H-nya ini berbeda gitu. Jadi kita padahal tinggal sedikit lagi gitu yang harusnya sama, tapi ternyata berbeda. Makanya kita harus menggeser lagi. Nah, ini worst case-nya.
Tapi kalau yang paling best sih ya langsung ditemukan di ini ya harusnya ya. Di awal teksnya itu yang paling terbaik sih. Oke, ini average-nya seperti ini. Nah, ini untuk yang pasangan titik tadi. Jadi tadi yang menggunakan rumus jarak ya, ini yang dipakai untuk ini ya, menghitung jarak tadi ya. Caranya ada berapa banyak kemungkinan? CN2 ya. Kita ambil 2 titik dari N yang tersedia gitu. Jadi ada sebanyak N dikali N-1/2. Oke, dan di sini kompleksitasnya ya ini berarti ya N kuadrat ini kan. Oke. Nah, ini beberapa kekuatan dan kelemahan ya dari metode brute force. Oke. Nah, yang pertama di sini dapat digunakan untuk memecahkan masalah hampir sebagian besar ya. Oke, jadi mungkin beberapa ada yang ini nggak, ada yang tidak bisa nggak dengan brute force? Ya itu kalau misalkan ini ya apa namanya permasalahannya itu mungkin nggak bisa nggak itu? Ada yang ini nggak? Ada yang tidak bisa nggak diselesaikan dengan brute force? Ayo, ada nggak kira-kira? Hampir Kalau nggak ada untuk kayaknya, Pak. basic sepertinya nggak ada, Pak, untuk basic. Tapi kalau lebih advance mungkin ada mungkin. Ada ya. Kalau saya kepikirannya itu ketika ini, kan brute force ini kan dia mencoba semua kemungkinan gitu ya. Terus bisa aja ada stuck gitu ya di tengah gitu ya. Jadi stuck di tengah akhirnya atau gini ya. Di sini memecahkan masalah ini dia memang tidak dapat solusinya atau memang tidak diketahui hasilnya itu ada solusi atau tidak. Nah, ini definisi tidak bisa dipecahkannya harus jelas dulu sih. Oke. Tapi ya jelas kalau untuk problem yang sederhana harusnya bisa ya brute force ya. Oke deh. Nah, terus di sini yang kedua metode brute force sederhana, oke, mudah dimengerti dan simple ya. Kemudian yang ketiga menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa masalah ini, oke. Pencarian, pengurutan, pencocokan string dan perkalian matriks. Ya ini dikatakan layak ya memang selain ini tidak ada yang lebih cocok ya. Karena pencarian kita kan memang harus mencari sampai menelusuri semua kemungkinannya. Kalau pengurutan juga gitu. Ya meskipun ada kemungkinan kalau sudah terurut dari awal itu tidak diberlakukan semua tahapannya gitu ya. Tapi ini brute force ini paling tepat sih untuk yang beberapa masalah ini. Oke, kemudian yang keempat, brute force menghasilkan algoritma yang standar untuk tugas-tugas komputasi, penjumlahan, perkalian, n buah bilangan, kemudian untuk menentukan minimum dan maksimum. Oke. Yang tadi ya. Dan kelemahannya ini jarang menghasilkan algoritma yang mangkus. Karena ya mungkin untuk kasus tertentu ada yang lebih tepat gitu, tidak tidak harus brute force ya. Nanti kita coba yang beberapa algoritma yang lain ya selain ini. Kemudian beberapa algoritma brute force itu lambat sehingga tidak diterima dan tidak sekonstruktif atau sekreatif teknik pemecahan masalah lainnya. Oke ya, karena dia memang tinggal mencoba semua kemungkinannya saja gitu ya. Ya, sekonstruktif itu artinya ya memang tidak ada yang tidak ada yang dibuat gitu, dikonstruksi itu. Algoritmanya harus seperti ini. Dia memang langsung mencoba semua kemungkinannya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Untuk yang di permainan Sudoku seperti ini. Ada yang pernah main ini? Pernah ya pasti ya? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, di sini kalau mau pakai brute force, berarti kita coba nih di sel yang ini, di kotak yang ini nih kemungkinannya apa saja.
Kalau di sini diisi angka 1, lalu di sebelahnya harus berapa? Kan tidak boleh 1 lagi ya. Nah, ini dicoba kalau misalkan di sini yang mungkin apa saja nih? Kalau 1 nggak mungkin. Kalau misalkan 2 masih mungkin. Terus kalau 3 masih, kalau 4 tidak mungkin ya, karena di sini ada 4 juga gitu. Nah, jadi ini dicoba semua kemungkinannya, kalau brute force ya. Nah, ini seperti ini ya. Dan ini solusi yang didapatkan. Tentunya kalau dengan brute force pasti akan mendapatkan solusi ini. Ya, tapi ya memang waktu yang dibutuhkan sangat banyak ya. Biasanya kalian gimana cara mendapatkan solusi ini? Kalau main Sudoku? Brute force, Pak. Force ya? Oke. Nah, ini algoritmanya seperti ini. Oke. Kalau diminta buat ininya bisa nggak? Buat programnya gitu? Bisa nggak buat ini? Sudoku solver ya berarti ya? Oke, nah ini untuk yang selanjutnya. Ini kalian sampai jam berapa ya? 15.30 ya? 15.30. Iya Pak, 15.30. Oke. Ya, ini untuk yang selanjutnya, ini terkait pencarian. Ini juga brute force juga ya ini ya. Oh, ini outline-nya. Nah, ini dia. Exhaustive search. Ya, ini teknik untuk mencari solusi, pencarian solusi, tapi secara ini ya, secara brute force di sini. Untuk persoalan-persoalan kombinatorika ya, seperti ini. Jadi contohnya untuk mendaftarkan semua kemungkinannya, kalian melakukan enumerasi pada kemungkinan solusinya. Jadi didaftarkan itu, di list. Nah, terus di setiap listnya itu dicari apakah dia jadi solusi yang terbaik atau tidak gitu ya, dibandingkan. Nah, yang terbaik itu nanti akan menjadi solusi pemenangnya gitu, the winner. Oke, ini sebenarnya masih menggunakan prinsip dasar dari brute force ya. Jadi dia mendaftarkan semua kemungkinannya. Oke. Nah, di sini contoh exhaustive search ya. Jadi di TSP, oke, jadi ada N kota, diketahui jarak antar setiap kota satu sama lain. Kemudian temukan perjalanan atau tur terpendek yang melalui setiap kota lainnya hanya sekali gitu ya, dan kembali ke situ. Nah, ini problemnya ya, menemukan ini. Berarti awalnya itu tidak harus dari satu tempat yang fix ya. Yang jelas di sini dari satu kota, terus akan kembali ke situ juga, dan rute yang terpendek. Nah, oke. Persoalan TSP tidak lain adalah menemukan sirkuit Hamilton. Nah, ini sirkuit Hamilton itu yang seperti tadi ya. Jadi dari suatu titik akan kembali ke titik itu semula, tapi dia tidak melalui titik-titik lainnya itu 2 kali gitu. Ya, kecuali titik yang awal tadi ya. Nah, titik awal pasti 2 kali ya. Nah, itu sirkuit Hamilton. Nah, oke, jadi pertama di sini kita daftarkan dulu semuanya. List semua sirkuit Hamilton dari graf lengkap N2 simpul. Oke, tapi di sini kebetulan grafnya lengkap nggak ini? Oh, lengkap ya di sini ya. Oh, sebentar. Dari sini nggak ada yang ke sini ya? Oke, ini sebenarnya nggak lengkap ini grafnya. Nah, kemudian dievaluasi bobot dari setiap sirkuitnya tadi. Nah, jadi bobotnya itu maksudnya ya jumlah jaraknya gitu ya. Jadi semua kemungkinannya dilihat jumlah jaraknya. Nanti untuk yang paling kecil, nah itu akan menjadi solusi TSP-nya. Nah, contohnya seperti ini nih. Oh, di sini asumsinya simbol awalnya di A ya. Oke, sudah ditetapkan. Jadi dari A kemungkinannya bisa ke mana saja. A, B, C, D, A gitu ya. Terus A, B, D, C, A, dan lainnya. Yang jelas yang memungkinkan ada di graf yang ini. Nah, terus masing-masing dicari. Bobot yang terkecilnya adalah yang ini.
berapa itu? 32 ya. Jadi bisa saja untuk yang TSP ini solusinya lebih dari satu. Ya, yang ACBDA atau ADBCA itu. Oke, ini ya. Untuk N buah simpul, semua rute perjalanan dibangkitkan dengan permutasi N-1 buah simpul. Oke. Jadi sebenarnya bisa pakai permutasi ya untuk yang ini. Kan yang penting yang diawali oleh A, diakhiri oleh A, terus yang di tengahnya yang dipermutasi. Itu kalau grafnya ini ya lengkap ya. Tapi bisa saja itu ada jalur yang tidak mungkin gitu ya. Di sini kebetulan mungkin ya di sini ya, mungkin semua ya. Jadi misalkan ada nggak dari satu titik yang tidak ada jalurnya gitu ke titik yang lain. Itu kalau contoh di gambar yang ini tadi, ini yang dari sini, dari tempat yang ini ke sini, ini kan tidak ada nih. Nah, jadi kalau tidak ada jalur yang ke sana, kita bisa memisalkan panjang dari ini, panjang dari apa nih, sisi grafnya, sisi di graf ini, itu sebagai tak hingga nilainya. Ya tak hingga itu artinya nilainya sangat besar. Karena di sini kan kita akan mencari yang minimum, ya otomatis kita nggak akan memilih yang ada nilai tak hingganya gitu ya. Jadi diasumsikan tak hingga. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini untuk exhaustive search itu kita perlu mengenumerasi sebanyak n-1 faktorial. Kenapa n-1 faktorial? Nih, ada yang tahu nggak? Ini n-1 faktorial nih dari mana ini? Ayo, tadi ada yang mau bersuara, siapa? Nah, mungkin bisa dilihat dari sini nih, dari di tabel tadi. Kan di sini di contoh yang ini, yang TSPN-nya sama dengan 4, simpul awalnya A. Di sini kan yang kita permutasi itu adalah simpul-simpul yang lain gitu ya. Jadi B, C, sama D. Berarti kalau ada 4, awalnya ada 4, terus yang perlu kita permutasi di sini ada 3. Nah, disitulah kita dapatkan N-1-nya tadi gitu. Jadi kalau ternyata kotanya di sini tadi ada N, berarti kita perlu mempermutasi N-1 kota yang lainnya untuk jadi kemungkinan jalur yang ada di sininya gitu ya. Oke, makanya di sini N-1 faktorial. Ini untuk mengenumerasi kemungkinan sirkuitnya tadi gitu. Oke, kemudian nah, untuk melakukan penghitungan bobotnya itu ada sebanyak berapa nih? Sebanyak N ya di sini ya. Nah, kenapa ada sebanyak N? Ya karena di sini tadi, di tabel yang ini tadi, mana tadi? Nah ini, di setiap satu kemungkinan rute, ini kan kita perlu menghitung bobot. Nah, menghitung bobot itu kan dengan cara menjumlahkan gitu ya. Menjumlahkan yang mulai dari A ke B itu jaraknya berapa, bobotnya berapa gitu. Terus dari B ke C, bobotnya berapa, ditambahkan. Terus dari C ke D ditambahkan juga. Nah, dari D ke A lagi ditambahkan juga. Jadi ada 4. 4 ini tentunya sama dengan ukuran ini ya, N-nya tadi. Kalau N-nya ada 10 ya berarti penjumlahannya sampai 10 kali juga. Nah, makanya di sini setiap satu rute dia membutuhkan N banyaknya penjumlahan. Nah, sehingga N-1 faktorialnya ini dikali dengan N gitu ya, dikali dengan N. Dan N-1 faktorial di sini sebentar, ini dikali N ya. Berarti harusnya gimana nih? N faktorial ya harusnya ya. Sebentar. Ada yang kelewat nggak nih? Menghitung bobot setiap sirkuit.
plus 1 faktorial. Sebentar. Kalau n min 1 faktorial dikali n itu harusnya n faktorial ya harusnya ya. Iya nggak? Nah ini kenapa jadi n faktorial nih? Kira-kira kenapa nih? Ada yang tahu nggak nih? Nggak tahu, Pak. Oke, kalau kita menganggap n min 1 faktorial ini setara dengan n faktorial, gimana? Bisa nggak? Jadi ini mungkin ini, sebentar, n min 1 ya. Pak, untuk yang n-1 itu karena kita permutasi siklis gitu nggak, Pak? Ini, karena A-nya tidak dihitung, makanya dia n min 1 kan? Berarti kan siklis ya, Pak, kategorinya kan? Kita nggak Ya, bisa dibilang siklis, betul. Bisa termasuk yang siklis itu. Permutasi siklis itu kan berarti satu titiknya itu jadi dianggap tetap gitu kan. Satu posisinya itu sudah dianggap tetap, jadi tinggal mempermutasi yang lain gitu. Makanya di siklis itu kan n min 1 di sini. Nah, di sini kenapa dia n? Ini mungkin ini ya, apa? N min 1 faktorial ini dianggap setara dengan n faktorial. Jadi kita nggak perlu menuliskan n min 1 di sini. Sebentar, n kali n. Oke deh ya, mungkin asumsinya kita itu dulu ya. Ini diasumsikan dia sama sini. Oke. Sebentar. Oh ya, ini masih banyak ini. Oke, ya itu tadi yang terkait Hamilton sirkuit. Nah, selanjutnya ini deh yang knapsack saja. Nah, ini yang tadi yang seseorang ingin mencuri ya di suatu tempat. Nah, dia harus memilih barang-barang apa saja yang mau dimasukkan ke dalam ranselnya gitu ya, tas ranselnya dia. Nah, kira-kira gimana nih? Persoalannya kita punya n buah objek, lalu kita akan n buah objek dan sebuah knapsack dengan, ini maksudnya knapsack itu tasnya tadi ya, tas ranselnya itu, dan dia punya kapasitas. Kapasitasnya itu sebanyak K, ukuran dari berat yang maksimal bisa dibawanya. Kemudian setiap objek itu memiliki komponennya, propertinya itu bobot, yaitu WI, dan keuntungannya atau profit itu PI. Nah, bagaimana memilih objek-objek yang dimasukkan tadi, sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal ya. Oke, nah ini. Nah, jadi kita solusinya gimana? Kan setiap barang itu kemungkinannya diambil atau tidak gitu ya. Makanya di sini 0 atau 1. Kalau 0 itu tidak diambil, kalau 1 itu diambil gitu. Nah, jadi kita misalkan aja. Sebentar. Nah, misalkan aja setiap barang itu kita buat atau kita nyatakan dalam variabel xi. Nah, jadi kalau barangnya ada sebanyak n, berarti ada x1, x2, sampai xn. Kalau barang itu dipilih, berarti kita akan berikan nilai 1. Tapi kalau barang itu tidak dipilih, berarti diberikan nilai 0 gitu. Nah, kemudian kita buat suatu fungsi matematika. Ini yang akan kita optimalkan.
Jadi kita kalikan, kita kombinasikan linear ya, antara XI tadi dengan profitnya. Jadi kalau XI-nya itu 1, tentunya kan dia akan mendapatkan nilai profitnya ya, sesuai nilainya berapa. Tapi kalau XI-nya 0, berarti kan dia 0 ketika dikalikan dengan PI. Nah, lalu kita jumlahkan. Nah, jadi ini adalah fungsi objektifnya yang kita maksimalkan gitu ya, profitnya. Kemudian kendalanya atau constraint-nya itu yang ini, yang berat maksimum yang bisa dibawanya gitu. Jadi K itu kan ukuran maksimal dari ini ranselnya ya tadi ya, berapa satuan beratnya. Nah itu ruas kirinya apa? Ruas kirinya adalah berat dikali dengan XI. Jadi WI dikali XI seperti ini. Nah ini jadi disigmakan, dijumlahkan itu tidak boleh lebih dari K. Nah kalau kurang itu boleh ya. Jadi masih memenuhi ini yang jelas. Nah, jadi tujuan kita mendapatkan nilai F yang sebesar-besarnya kalau begitu ya, karena di sini kan maksimasi. Dan kemungkinan XI-nya itu bisa 0, bisa 1. Oke. Nah, ini kalau dengan exhaustive search, berarti kita jabarkan semua kemungkinannya ya. Apakah dia diambil atau tidak gitu. Terus kita cek apakah dia nilai ininya berapa, nilai fungsi objektifnya berapa, terus apakah dia masih memungkinkan bisa dibawa gitu ya, tidak melebihi dari kapasitas si tasnya tadi. Nah, jadi seperti ini contohnya. Oke, nah ini misalkan ada 4 objek gitu ya, atau 4 barang. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada bobotnya, terus ini ada profitnya. Kemudian kapasitas tasnya itu segini, ada 16. Nah, berarti ini kalau kalian secara langsung kira-kira mau mengambil yang mana ini? Melihat profit dulu atau melihat bobot dulu biasanya? Bobot dulu. Bobot dulu ya. Profit ya. Karena dilihat dari profit ini bobotnya masih memungkinkan ya, 10 gitu ya. Ya mungkin ini di sini karena ukuran N-nya itu kecil jadi bisa langsung kelihatan. Oh pasti yang nomor 3 ini pasti akan diambil nih. Gitu. Tapi kan kita nanti perlu menjumlahkan profitnya juga ya dengan yang lain ya. Kalau 10 ini diambil bobotnya, kita harus mengambil yang lebih besar kedua gitu ya. Misalkan yang ini 30. Jadi totalnya 80. Nah, tapi kita coba kalau yang dari bobotnya yang kecil-kecil. 2, 5 sama 5 lagi gitu ya. Oh, ternyata masih lebih berat yang tadi ya. Lebih besar profit yang tadi. Oke, nah makanya di sini kalau dengan proses brute force ya, dengan algoritma brute force ini kita perlu daftarkan semuanya. Termasuk yang tidak memungkinkan juga. Nah, artinya yang tidak layak ini sebenarnya dia yang melebihi kapasitas tasnya gitu, yang tidak layak ini. Nah, kalau yang ini himpunan kosong ini kenapa? Ada yang tahu nggak? Saya tidak mengambil apapun. Nah, dia tidak mengambil apapun gitu ya. Oke, jadi ketika dia tidak mengambil apapun, ya total bobotnya 0, keuntungannya 0 juga. Oke, gitu ya. Nah, jadi di sini didaftarkan semua kemungkinannya. Ada berapa nih? Kenapa dia pakai himpunan bagian ya? Sebenarnya sih sama saja ini ya. Kemungkinan kalian mengisi suatu slot gitu ada 4 dan kemungkinannya 0 atau 1. Nah, tentunya ada 2 pangkat 4 cara gitu ya. Nah, itu banyaknya kemungkinan ini kemungkinan dari pengambilannya gitu. Jadi ada 16, kemudian setelah dicek ternyata yang bobotnya melebihi 16 itu ada 4 ya. Nah, itu yang tidak layak. Terus kita tinggal lihat saja keuntungannya dari yang layak yang terbesar berapa? 80. Berarti itu dengan cara mengambil barang kedua sama barang ketiga gitu.
Oke, seperti itu ya. Itu untuk yang secara exhaustive search tadi. Jadi dia tuh ya memang algoritmanya yang brute force tadi. Dia mendaftarkan semua kemungkinannya, kemudian dicek semua kemungkinannya mana yang paling sesuai dengan yang dimintanya, mana yang paling optimal gitu. Karena di sini permasalahannya tentang profit, berarti optimal di sini adalah yang maksimal. Karena optimal itu kan belum tentu maksimal ya, tergantung permasalahannya seperti apa. Kalau profit biasanya dicari yang maksimal. Kalau masalah waktu itu biasanya minimal gitu ya, waktu yang sedikit mungkin. Nah, seperti itu.